Ini adalah cerita tentang tinggal di gubuk reot. Pemuda desa ini tak menyangka akan kaya raya setelah bertemu burung elang yang bisa berbicara. Pagi itu kabut masih menggantung rendah di kaki perbukitan ketika Panji terbangun di dalam gubuk reotnya. Atap daun rumbia yang sudah lapuk meneteskan sisa embun malam, jatuh tepat di tanah yang menjadi lantai tempat ia tidur. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar pandan tua yang sudah robek di beberapa bagian. Angin pagi masuk bebas melalui celah-celah dinding bambu yang renggang, membuat tubuh Panji menggigil meski matahari mulai naik perlahan. Gubuk itu berdiri sendirian di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah warga desa. Banyak orang menganggap tempat itu angker dan tidak layak dihuni. Namun bagi Panji, gubuk reot itu adalah satu-satunya tempat berlindung yang ia miliki sejak kedua orang tuanya meninggal bertahun-tahun lalu. Ayahnya wafat karena sakit, ibunya menyusul tak lama kemudian. Sejak itu, Panji hidup sendiri, bertahan dengan apapun yang bisa ia kerjakan. Ia bangkit perlahan, mengambil kendi tanah berisi air yang tinggal setengah. Ia membasuh wajahnya, menatap bayangan samar dirinya di permukaan air. Wajah itu tirus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, namun matanya menyimpan keteguhan yang sulit dijelaskan. Panji bukan pemuda yang banyak bicara, tetapi di balik diamnya, ada hati yang kuat dan sabar. Setiap hari, hidup Panji hampir selalu sama. Pagi-pagi ia masuk ke hutan, mencari kayu bakar, menangkap ikan kecil di sungai, atau berburu seadanya. Jika beruntung, ia mendapat pekerjaan membantu warga desa, memperbaiki pagar, membersihkan kebun, atau mengangkut hasil panen, dibayar dengan segenggam beras atau beberapa keping uang receh. Namun seringkali, Panji harus menahan lapar. Ia terbiasa tidur dengan perut kosong. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Baginya, hidup adalah tentang bertahan dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Di desa, Panji dikenal sebagai si pemuda gubuk. Anak-anak sering mengejeknya, orang dewasa memandangnya dengan rasa iba bercampur curiga. Jika ada ayam hilang atau buah kebun raib, nama Panji sering disebut pertama kali, meski tak pernah ada bukti. Panji hanya menunduk, menerima hinaan tanpa membela diri. Ia percaya, kebenaran suatu hari akan berbicara sendiri. Pagi itu, setelah menyiapkan peralatan sederhana, parang tumpul dan karung goni, Panji melangkah masuk ke hutan. Hutan itu lebat dan tua, seakan menyimpan banyak rahasia. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar besar mencuat dari tanah seperti ular raksasa yang membeku. Udara di dalam hutan terasa lembab dan sunyi, hanya diisi suara burung dan gesekan dedaunan. Panji berjalan menyusuri jalur yang sudah ia kenal sejak kecil. Namun entah mengapa, hari itu perasaannya berbeda. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di kejauhan. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai menggelap meski masih pagi. Angin bertiup kencang, membawa bau hujan. Tak lama kemudian, langit benar-benar berubah. Awan hitam menggulung, petir menyambar, dan hujan turun dengan derasnya. Panji berlari mencari perlindungan di balik pohon besar. Dari kejauhan, terdengar suara angin menderu, diselingi kilat yang membelah langit. Di tengah badai itulah, Panji mendengar suara yang tidak biasa. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang yang ia kenal. Suara itu terdengar seperti jeritan tertahan, berat, dan penuh penderitaan. Panji menoleh ke segala arah, jantungnya berdebar kencang. Siapa itu? Gumamnya pelan. Rasa takut sempat menyergap, namun rasa penasaran dan belas kasih lebih besar. Panji melangkah mengikuti arah suara, menembus semak basah dan tanah licin. Setiap langkah terasa berat,
namun hatinya mendorongnya untuk terus maju. Suara itu semakin jelas, datang dari arah tebing kecil di pinggir hutan. Di sanalah, tanpa ia sadari, takdir Panji mulai bergerak. Ia belum tahu bahwa gubuk reot, kemiskinan, dan semua penderitaan yang ia alami selama ini hanyalah jalan panjang menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di bawah hujan deras, Panji berdiri di ambang sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Langit seolah menahan napas. Hutan menjadi saksi bisu bahwa pemuda miskin dari gubuk reot ini sebentar lagi akan berhadapan dengan keajaiban yang hanya dipilihkan bagi mereka yang berhati tulus. Hujan turun semakin deras ketika Panji tiba di kaki tebing kecil itu. Tanah licin membuatnya hampir tergelincir beberapa kali. Suara jeritan yang tadi terdengar kini semakin jelas, berat dan tertahan, seperti rintihan makhluk yang menahan rasa sakit luar biasa. Panji menggenggam parangnya erat-erat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Petir menyambar, menerangi area di depan tebing itu sesaat. Dalam kilatan cahaya singkat itu, Panji melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Seekor elang besar tergeletak di antara bebatuan. Sayap kanannya terjerat besi perangkap pemburu, darah bercampur air hujan mengalir membasahi bulu-bulunya yang coklat keemasan. Matanya tajam namun redup, menatap Panji dengan tatapan yang tidak seperti hewan biasa, tatapan yang penuh kesadaran. Panji terdiam. Selama hidupnya di hutan, ia sering melihat elang terbang tinggi di langit, menjadi simbol kebebasan dan kekuatan. Namun melihat elang sebesar itu terkapar tak berdaya membuat hatinya terasa diremas. Ia melangkah perlahan, takut elang itu akan menyerang. Namun elang tersebut tidak bergerak, hanya mengeluarkan suara napas berat. Pergilah, suara itu terdengar lagi. Panji membeku. Suara itu jelas. Bukan hanya di kepalanya. Bukan suara angin. Itu suara yang berbicara. Pergi. Panji tergagap, matanya membelalak. Siapa? Siapa yang bicara? Elang itu mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke arah Panji. Paruhnya terbuka, dan dari sanalah suara itu keluar, berat, dalam, dan penuh wibawa. Aku yang berbicara, manusia. Jantung Panji berdegup kencang seolah ingin meloncat keluar. Lututnya lemas, hampir saja ia jatuh terduduk. Nalurinya berteriak untuk lari, namun tubuhnya justru membeku di tempat. Elang, berbicara, bisiknya tak percaya. Aku bukan elang biasa, jawab makhluk itu. Dan kau bukan manusia biasa jika berani mendekat. Panji menelan ludah. Dalam hidupnya yang miskin dan sederhana, ia tak pernah membayangkan akan menghadapi hal seperti ini. Namun di tengah rasa takutnya, ia melihat darah yang terus mengalir dari sayap elang itu. Kau terluka, ucap Panji lirih. Ya, sahut elang itu pelan. Dan jika kau tidak menolongku, aku akan mati di tempat ini sebelum matahari terbenam. Hujan terus mengguyur, seakan memberi tekanan pada pilihan Panji. Ia tahu, perangkap itu dipasang oleh pemburu liar. Banyak warga desa takut pada hutan dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Tapi Panji berbeda. Hutan adalah bagian dari hidupnya. Dengan langkah ragu, Panji mendekat. Elang itu menggeram pelan, bukan karena marah, melainkan menahan rasa sakit. Jika kau berniat jahat, kata elang itu, kau tidak akan hidup cukup lama untuk menyesal. Aku tidak berniat jahat, Panji cepat-cepat menjawab. Aku hanya tidak tega melihat makhluk hidup menderita. Elang itu terdiam, seolah menimbang kata-kata Panji. Lepaskan jerat itu, katanya akhirnya.
Tapi hati-hati. Besi itu tertanam dalam. Panji berlutut di dekat sayap elang. Tangannya gemetar saat menyentuh besi perangkap yang berkarat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menggunakan parangnya untuk membuka pengait jerat tersebut. Elang itu mengerang keras, suaranya menggema di antara pepohonan, membuat Panji hampir mundur. "Bertahanlah," ucap Panji, meski ia sendiri tidak tahu kepada siapa kata itu lebih ditujukan, elang itu atau dirinya sendiri. Dengan satu tarikan terakhir, jerat itu akhirnya terlepas. Elang itu mengibaskan sayapnya lemah, darah semakin banyak mengalir. Tanpa berpikir panjang, Panji merobek ujung bajunya dan membalut luka itu seadanya. "Kenapa kau menolongku?" tanya elang itu setelah beberapa saat, suaranya melemah namun tetap berwibawa. Panji terdiam sejenak. "Karena, jika aku di posisimu, aku juga ingin ditolong." Elang itu menatap Panji lama. Hujan mulai mereda, petir menjauh. Dalam keheningannya menyusul, mata elang itu bersinar redup namun hangat. "Jawaban yang jarang kudengar dari manusia," katanya. "Namaku Raga." "Panji," jawab pemuda itu pelan. "Panji," Raga mengulang nama itu. "Takdir membawamu ke hadapanku hari ini." Dengan susah payah, Raga berdiri. Sayapnya masih terluka, tak mungkin terbang. Panji memandang sekeliling. Membiarkan elang sebesar itu di tengah hutan sama saja dengan membiarkannya mati. "Gubukku tidak jauh dari sini," kata Panji ragu. "Tempatnya buruk, tapi setidaknya ada atap." Raga mengangguk perlahan. "Bawalah aku ke sana." Perjalanan kembali ke gubuk terasa panjang. Panji menopang tubuh Raga dengan segenap tenaga yang ia punya. Meski berat, entah mengapa Panji merasa ada kekuatan lain yang membantunya. Saat akhirnya mereka tiba di gubuk reot itu, senja mulai turun. Panji merebahkan Raga di sudut gubuk, menyalakan api kecil untuk menghangatkan suasana. "Kenapa aku?" Panji akhirnya memberanikan diri bertanya. "Kenapa aku yang kau temui?" Raga memejamkan mata sejenak sebelum menjawab, "Karena langit melihat hatimu sebelum kau sendiri mengenalnya." Panji tidak sepenuhnya mengerti. Namun malam itu, di gubuk reot yang hampir roboh, seorang pemuda miskin dan seekor elang yang bisa berbicara memulai ikatan yang akan mengubah jalan hidup Panji selamanya. Malam turun perlahan di sekitar gubuk reot itu. Api kecil yang Panji nyalakan dari kayu bakar menyala redup, menari-nari di dinding bambu yang penuh celah. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Di sudut gubuk, Raga terbaring dengan sayap terbalut kain kasar, napasnya teratur meski sesekali terdengar berat. Panji duduk bersila di dekat api, matanya tak lepas dari sosok elang besar itu. Hingga saat itu, ia masih merasa semua yang terjadi terasa seperti mimpi. Seekor elang yang bisa berbicara, tergeletak di gubuk reot miliknya, sebuah kejadian yang tak akan dipercaya siapapun di desa. "Kau takut?" Suara Raga memecah keheningan. Panji terkejut. "Sedikit," jawabnya jujur. "Tapi lebih banyak bingung." Raga mengeluarkan suara kecil seperti tawa pelan. "Itu reaksi yang wajar. Manusia selalu takut pada hal yang tidak mereka pahami." Panji mengangguk. Api memantulkan bayangan mereka berdua di dinding. Untuk pertama kalinya sejak lama, Panji merasa tidak sendirian. "Kenapa kau datang ke dunia manusia?" tanya Panji akhirnya. "Dan kenapa kau bisa berbicara?" Raga membuka matanya perlahan. Dalam cahaya api, matanya berkilau seperti menyimpan langit malam. "Aku adalah penjaga batas antara langit dan bumi," kata Raga.
Tugasku menjaga keseimbangan. Namun manusia sering melanggar batas itu, menebang tanpa henti, memasang jerat tanpa peduli kehidupan lain. Nada suaranya mengandung kepedihan. Panji terdiam. Ia tahu betul banyak pemburu serakah yang memasuki hutan hanya demi keuntungan. Jerat itu ditujukan untukku, lanjut Raga. Bukan secara khusus, tapi karena keserakahan manusia tidak mengenal sasaran. Panji menunduk. Aku minta maaf atas nama mereka. Raga menatap Panji lama. Kau berbeda. Itulah sebabnya aku bertahan hidup hari ini. Beberapa hari berlalu. Panji merawat Raga sebaik yang ia bisa. Ia mencari daun-daunan obat di hutan, membersihkan luka, dan memberi makan hasil tangkapannya. Setiap hari, Raga semakin kuat. Dan setiap malam, mereka berbincang tentang hidup, tentang kesepian, tentang langit yang luas. Panji mulai membuka hatinya. Ia menceritakan hidupnya yang miskin, tentang gubuk reot, tentang hinaan orang desa, dan tentang mimpinya yang sederhana, hidup layak tanpa harus merendahkan diri. Aku tidak ingin kaya, kata Panji suatu malam. Aku hanya ingin hidup tenang. Raga terdiam cukup lama sebelum menjawab. Banyak manusia berkata demikian. Namun ketika kesempatan datang, tak semua mampu tetap jujur pada kata-katanya. Kata-kata itu menancap dalam hati Panji. Pada malam ketujuh, ketika luka Raga hampir sembuh, elang itu berdiri tegak di tengah gubuk. Sayapnya mengepap perlahan, menimbulkan hembusan angin yang membuat api hampir padam. Panji, kata Raga dengan suara lebih dalam dari biasanya. Sudah waktunya aku mengujimu. Menguji. Panji berdiri, jantungnya berdegup kencang. Raga mengibaskan sayapnya. Dari bulu sayapnya, satu helai bulu berwarna emas jatuh ke tanah. Bulu itu bercahaya lembut, seolah menyimpan sinar matahari. Ambillah, ujar Raga. Panji ragu sejenak, lalu mengambil bulu itu. Saat jemarinya menyentuh bulu tersebut, tubuhnya terasa hangat, seperti dialiri energi aneh. Apa ini? Tanya Panji. Itu adalah penunjuk jalan, jawab Raga. Bulu itu akan menunjukkan peluang, bukan hanya kekayaan, tapi juga pilihan. Panji mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Kau akan mengerti, kata Raga. Bulu itu tidak akan bekerja jika hatimu kotor. Ia hanya bersinar untuk mereka yang jujur. Malam itu, bulu emas itu bergetar pelan di tangan Panji, lalu menunjuk ke arah hutan, seolah hidup. Panji menelan ludah. Apa yang menungguku di sana? Kesempatan, jawab Raga. Dan ujian. Raga melanjutkan dengan nada serius, kau bisa menjadi kaya, Panji. Kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Tapi dengarkan aku baik-baik, jika kau menjadi serakah, semua itu akan hilang. Panji terdiam lama. Ia menatap bulu emas itu, lalu menatap Raga. Aku tidak meminta ini, kata Panji pelan. Tapi jika ini memang jalanku, aku ingin melaluinya dengan benar. Raga mengangguk puas. Itulah jawaban yang kuharapkan. Keesokan paginya, Raga terbang untuk pertama kalinya sejak terluka. Sayapnya membentang lebar, memenuhi langit pagi. Panji berdiri di depan gubuk, menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. Aku akan menunggumu, kata Panji. Raga berputar sekali di udara. Ikuti bulu itu. Aku akan mengawasimu dari langit. Saat Raga terbang menjauh, Panji merasakan campuran perasaan, takut, berharap,
dan bersemangat. Di tangannya, bulu emas itu berkilau semakin terang, menunjuk ke arah hutan yang selama ini hanya ia kenal sebagai tempat bertahan hidup. Kini, hutan itu menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Panji melangkah maju, meninggalkan gubuk reotnya untuk sementara waktu. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, namun satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di atas langit, Raga mengepakkan sayapnya, menatap kecil sosok Panji di bawah. Janji telah diucapkan, dan langit tidak pernah ingkar. Pagi itu, Panji melangkah masuk ke hutan dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tangannya, bulu emas pemberian Raga bergetar halus, memancarkan cahaya lembut yang hanya bisa ia lihat. Setiap kali Panji ragu melangkah ke arah tertentu, bulu itu bergerak pelan, seakan membisikkan petunjuk tanpa suara. Hutan yang selama ini terasa biasa baginya kini tampak berbeda. Cahaya matahari menembus celah dedaunan dengan pola yang tidak biasa, seolah membentuk tanda-tanda rahasia. Burung-burung terdiam saat Panji lewat, dan angin berhembus seirama dengan langkahnya. Setelah berjalan cukup jauh, bulu emas itu berhenti bergetar dan menunjuk ke arah sebuah lereng berbatu yang jarang ia datangi. Lereng itu tertutup semak berduri dan akar-akar pohon besar. Panji merasakan firasat kuat, jantungnya berdegup kencang. Ia menyingkirkan semak-semak dengan parang tuanya. Di baliknya, tersembunyi celah batu sempit, mulut sebuah gua kecil yang hampir tertutup tanah dan lumut. Panji tertegun. Selama bertahun-tahun hidup di sekitar hutan itu, ia tak pernah menyadari keberadaan gua tersebut. Dengan hati-hati, Panji masuk ke dalam. Udara di dalam gua dingin dan lembab. Saat matanya menyesuaikan dengan kegelapan, kilauan aneh mulai terlihat di dinding batu. Panji mendekat, menyentuhnya perlahan. Emas. Bukan sekadar serpihan kecil, melainkan urat-urat emas yang menyatu dengan batuan. Panji terperangah. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Selama ini, emas hanyalah cerita bagi orang seperti dirinya, sesuatu yang hanya dimiliki orang kota dan saudagar kaya. Aku tidak bermimpi, gumamnya. Bulu emas di tangannya berkilau lebih terang, seakan mengingatkan. Panji tidak serakah. Ia hanya mengambil sedikit, cukup untuk dibawa ke kota. Ia membungkusnya dengan kain, lalu keluar dari gua dengan langkah ringan namun penuh kewaspadaan. Perjalanan ke kota memakan waktu sehari penuh. Panji menjual emas itu kepada seorang pedagang tua. Saat menerima uang pertama hasil temuannya, tangan Panji gemetar. Jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang pernah ia miliki seumur hidup. Namun anehnya, ia tidak langsung merasa bahagia. Di dadanya muncul rasa takut, takut kehilangan, takut berubah. Dalam perjalanan pulang, Panji mendengar suara mengepak di langit. Raga terbang rendah, hinggap di dahan pohon besar. Kau sudah merasakannya, kata Raga. Panji mengangguk. Ini terlalu besar untukku. Itulah sebabnya kau diuji, jawab Raga. Kekayaan akan memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Hari-hari berikutnya, bulu emas menuntun Panji ke tempat-tempat lain. Pohon langka bernilai tinggi, batu giok tersembunyi di sungai, dan tanah subur yang menghasilkan panen berlipat. Setiap temuan membuat hidup Panji berubah perlahan. Ia mulai memperbaiki gubuknya, menambal atap, memperkuat dinding. Ia membeli beras dan makanan yang cukup, tak lagi kelaparan. Namun ia tetap hidup sederhana, menahan diri dari membeli hal-hal berlebihan. Suatu sore, saat Panji membawa hasil temuan dari hutan, ia melihat seorang anak kecil di desa sakit keras. Tanpa ragu,
Panji menggunakan uangnya untuk memanggil tabib dari kota. Anak itu selamat. Warga desa mulai memandang Panji dengan cara berbeda. Heran, kagum, dan perlahan curiga. "Dari mana uangmu, Ji?" tanya seseorang. Panji hanya tersenyum. "Kerja dan rezeki." Malam itu, Raga datang kembali. "Kau melangkah dengan baik," katanya. "Tapi ingat, ujian terberat belum datang." Panji menatap langit. "Aku hanya ingin melakukan yang benar." Raga menatapnya tajam. "Yang benar seringkali menjadi sulit ketika semua orang menginginkan apa yang kau miliki." Angin malam berdesir. Dari kejauhan, beberapa pasang mata mengamati gubuk Panji. Kabar tentang perubahan nasibnya mulai menyebar. Dan bersama kabar itu, lahirlah rasa iri dan keserakahan. Panji belum menyadari bahwa harta tersembunyi bukan hanya emas dan kekayaan, melainkan juga bahaya yang mengintai di baliknya. Dan di langit, Raga terus mengawasi, siap turun jika Panji tersesat oleh kilau dunia. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap hari hidup Panji bergerak ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Gubuk reot yang dulu nyaris roboh kini berdiri lebih kokoh. Atap rumbia diganti genteng sederhana, dinding bambu diperkuat kayu, dan lantai tanah ditutup papan. Meski masih jauh dari rumah mewah, tempat itu kini layak disebut rumah. Namun perubahan terbesar bukan pada gubuk, melainkan pada cara orang-orang memandang Panji. Pagi itu, ketika Panji berjalan menuju sungai membawa peralatan, beberapa warga desa menyapanya, sesuatu yang dulu jarang terjadi. "Panji, singgah dulu," kata seorang ibu sambil tersenyum kaku. "Ada beras lebih, Ji," ujar yang lain. Panji membalas dengan senyum sopan. Ia menerima sapaan itu dengan hati-hati, tidak terbawa perasaan. Ia tahu, senyum bisa berubah sewaktu-waktu. Seiring waktu, Panji mulai membeli sebidang tanah kecil di pinggir desa. Ia menanam palawija, membuka kebun sederhana, dan mempekerjakan beberapa warga yang sebelumnya menganggur. Upahnya tidak besar, tetapi adil. Orang-orang mulai menyebut namanya dengan nada hormat. "Panji itu orang baik," kata sebagian. "Rezekinya deras," kata yang lain. "Tapi dari mana uangnya?" bisik yang iri. Panji mendengar semua itu, namun memilih diam. Suatu hari, hujan deras membuat jembatan bambu penghubung desa roboh. Anak-anak dan orang tua kesulitan menyeberang sungai. Tanpa banyak bicara, Panji mengeluarkan uang untuk membeli kayu dan memimpin perbaikan jembatan. Ia ikut mengangkat balok, tangannya kotor, pakaiannya basah. "Kenapa kau repot-repot?" tanya seorang lelaki. "Karena kita semua membutuhkannya," jawab Panji sederhana. Peristiwa itu membuat nama Panji semakin dikenal. Ia bukan hanya kaya, tetapi juga peduli. Namun semakin tinggi seseorang berdiri, semakin jelas ia terlihat, dan semakin mudah menjadi sasaran. Di balai desa, beberapa tokoh mulai membicarakannya. Salah satunya adalah Baskara, pria licik yang selama ini menguasai perdagangan hasil hutan. "Pemuda itu terlalu cepat naik," kata Baskara sambil menyipitkan mata. "Tak mungkin tanpa rahasia." Sejak saat itu, gerak-gerik Panji mulai diawasi. Malam hari, Raga datang seperti biasa, hinggap di pohon dekat rumah Panji. Bulan purnama menggantung di langit. "Kau telah melangkah jauh," kata Raga. "Namun kau mulai diperhatikan." Panji menghela napas. "Aku merasakannya." "Ingat janjimu," ujar Raga. "Kekayaan bukan milikmu sepenuhnya.
Ia titipan. Panji mengangguk. Aku tidak akan lupa. Namun godaan datang dengan cara yang halus. Seorang saudagar kota menawarkan kerja sama besar. Jika Panji mau membuka rahasia sumber kekayaannya, ia bisa menjadi jauh lebih kaya, lebih berkuasa. Malam itu Panji gelisah. Untuk pertama kalinya, bulu emas di sakunya terasa berat, bukan hangat. Ia teringat gubuk reotnya dulu. Teringat rasa lapar. Terlintas keinginan untuk memastikan penderitaan itu tidak kembali. Tapi suara raga terngiang di kepalanya. Akhirnya, Panji menolak tawaran itu. Keputusan itu membuat beberapa orang kecewa dan marah. Beberapa hari kemudian, kabar burung mulai beredar. Panji dituduh menyimpan harta terlarang, bersekutu dengan makhluk halus, bahkan mencuri dari hutan larangan. Anak-anak kembali dijauhkan darinya. Tatapan curiga muncul lagi. Panji berdiri di depan rumahnya malam itu, menatap langit. Apakah aku salah? Raga muncul perlahan. Tidak. Kau sedang diuji. Di kejauhan, Baskara tersenyum licik. Rencana telah dimulai. Panji kini kaya. Namun ia belum tahu bahwa kekayaan adalah pintu menuju ujian yang lebih besar, pengkhianatan, kehilangan, dan pilihan yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Dan badai itu baru saja akan datang. Desa yang biasanya sunyi kini terasa berbeda. Udara dipenuhi bisik-bisik dan tatapan mencurigakan. Panji merasakannya setiap kali ia melangkah keluar rumah. Senyum-senyum yang dulu tampak ramah kini terasa dipaksakan, bahkan dingin. Ia tahu, badai yang diperingatkan raga telah datang. Di balai desa, Baskara semakin sering terlihat berkumpul dengan beberapa orang yang dikenal licik. Mereka berbicara pelan, mata mereka selalu mengarah ke rumah Panji. Dia menyembunyikan sesuatu, ujar Baskara suatu malam. Tak mungkin pemuda gubuk itu bisa kaya tanpa bantuan gaib. Kata-kata itu menyebar cepat, seperti api di musim kemarau. Suatu sore, Panji pulang dari kebun dan mendapati rumahnya berantakan. Beberapa barang berharga hilang, laci-laci terbuka. Ia berdiri terpaku, dada terasa sesak. Sudah dimulai, gumamnya. Malam itu, Raga datang lebih gelisah dari biasanya. Sayapnya mengepak keras saat hinggap. Mereka mengincarmu, kata Raga tanpa basa-basi. Dan kali ini, mereka tidak hanya mengincar hartamu. Panji menatap elang itu dengan mata khawatir. Mereka mencurigaimu? Ya, jawab Raga. Dan jika mereka tahu aku ada, mereka akan menangkapku. Panji terdiam. Hatinya bergejolak. Semua ini terjadi karena dirinya. Beberapa hari kemudian, Baskara dan beberapa warga mendatangi rumah Panji. Mereka membawa aparat desa. Kami ingin memeriksa rumahmu, kata Baskara dingin. Ada laporan kegiatan mencurigakan. Panji tahu, menolak hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengangguk, meski hatinya menjerit. Malam itu, hujan turun lagi, seperti saat takdir Panji dimulai. Dalam kekacauan itu, Baskara melihat bayangan besar di balik rumah Panji. Elang, teriaknya. Tangkap. Semua terjadi begitu cepat. Raga muncul melindungi Panji. Sayapnya membentang, matanya menyala marah. Pergi, teriak Raga, suaranya menggema, membuat banyak orang mundur ketakutan. Namun Baskara tidak gentar. Ia mengangkat senapan pemburu dan menembak. Peluru itu mengenai sayap Raga. Teriakan Panji memecah malam. Tidak.
Raga terjatuh, darah kembali membasahi tanah. Panji berlutut di sampingnya, air mata bercampur hujan. "Bawa dia!" teriak Baskara. Panji berdiri, menghadang. "Jika kalian ingin dia, kalian harus melewati aku." Dalam keputusasaan, Panji menawarkan seluruh hartanya sebagai tebusan. Tanah, emas, uang, semua ia lepaskan demi menyelamatkan Raga. Baskara terdiam sejenak, lalu tersenyum serakah. "Setuju." Dengan hati hancur, Panji menandatangani semua surat. Raga dibawa pergi, luka parah, tak sadarkan diri. Malam itu, Panji kehilangan segalanya. Raga sempat membuka mata, menatap Panji. "Kau memilih dengan benar," bisiknya sebelum menghilang dalam gelap. Panji tersungkur, menangis di tanah berlumpur. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Panji bangkrut. Tanah dan hartanya berpindah tangan. Orang-orang yang dulu memujanya kini berpaling. Rumah Panji disita. Ia kembali ke gubuk reotnya yang lama. Sendirian. Namun di balik kehilangan itu, sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Panji belum mengetahuinya, tapi pengorbanannya telah mengguncang langit. Dan langit tidak pernah lupa. Panji terbangun di gubuk reot yang pernah ia tinggalkan. Atapnya bocor di beberapa bagian, tikar pandan yang lama masih tergeletak di sudut, dan bau tanah lembab kembali menyergap hidungnya. Seolah waktu berputar mundur, menghapus semua yang sempat ia bangun dengan susah payah. Ia duduk lama, menatap kosong ke arah celah dinding bambu. Tidak ada lagi kebun, tidak ada rumah layak, tidak ada suara pekerja menyapa. Semua lenyap dalam satu malam pengkhianatan. Tubuh Panji terasa berat, bukan karena lapar semata, tetapi karena beban di dadanya. Raga, bayangan elang itu terus terlintas di pikirannya. Luka, darah, tatapan terakhir sebelum dibawa pergi. "Aku gagal menjagamu," bisiknya pelan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Panji kembali menjalani hidup seperti dulu, masuk hutan mencari kayu, menahan lapar, tidur dalam dingin. Namun kali ini berbeda. Dulu ia miskin tapi berharap. Kini ia miskin dan kehilangan. Desa kembali menjauh. Anak-anak yang dulu menyapanya kini menghindar. Orang dewasa berpura-pura tidak melihatnya. Baskara dan kelompoknya berjalan dengan kepala tegak, membawa harta yang dulu milik Panji. Setiap malam, Panji menatap langit, berharap melihat bayangan sayap besar di antara bintang. Namun langit diam. Tidak ada raga. Tidak ada suara. Suatu malam, hujan turun perlahan. Panji duduk di depan gubuk, membiarkan tubuhnya basah. Air hujan bercampur air mata, mengalir tanpa suara. "Apa arti semua ini?" tanya Panji pada langit. "Untuk apa aku menolong jika akhirnya aku sendiri?" Tidak ada jawaban. Hari demi hari, tubuh Panji semakin lemah. Ia jarang makan, jarang bicara. Namun di tengah kehancuran itu, ia masih melakukan satu hal, menolong. Ia membantu seorang nenek mengangkat air, memperbaiki pagar tanpa bayaran, dan memberi sisa makanannya kepada anak yang kelaparan. Orang-orang heran. "Kenapa dia masih baik?" bisik mereka. Panji sendiri tidak tahu. Ia hanya merasa, jika ia berhenti berbuat baik, maka semua pengorbanannya benar-benar sia-sia. Suatu malam, Panji jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya menggigil. Ia terbaring di tikar, napasnya berat. Dalam setengah sadar, ia bermimpi.
Ia berada di langit yang luas. Tidak ada tanah, tidak ada gubuk. Hanya cahaya. Di kejauhan, ia melihat siluet elang besar. "Raga," bisiknya. Elang itu mendekat, namun tidak berbicara. Ia hanya menatap Panji dengan mata penuh ketenangan. Saat Panji terbangun, demamnya turun. Pagi itu, Panji merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi marah, tidak lagi menyesal. Ia menerima kehilangan sebagai bagian dari hidup. "Aku tidak menyesal," ucapnya pelan. "Aku memilih dengan hatiku." Angin pagi bertiup lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, Panji tersenyum, kecil namun tulus. Di langit jauh di atas sana, seekor elang terbang tinggi, mengawasi. Luka telah sembuh, dan ujian terbesar hampir selesai. Udara di sekitar gubuk reotnya terasa lebih ringan, seolah hutan ikut bernapas bersamanya. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding bambu dengan lembut, tidak menyilaukan seperti biasanya. Panji duduk perlahan, merasakan tubuhnya lemah, namun hatinya terasa tenang. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya, ia bangun tanpa rasa sesak di dada. Ia melangkah keluar gubuk. Kabut tipis menyelimuti hutan, namun di baliknya, langit tampak biru bersih. Burung-burung berkicau lebih ramai dari biasanya. Panji mengangkat wajahnya, menatap langit yang luas. "Jika ini akhirnya, aku menerimanya," ucapnya pelan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, dan kabut terbelah seperti tirai yang disingkap perlahan. Dari kejauhan terdengar suara kepakan sayap, kuat, dalam, dan menggema. Panji membeku. Bayangan besar melintas di atasnya. Tanah bergetar halus saat seekor elang raksasa turun dan hinggap di batu besar tidak jauh dari gubuk. Bulu-bulunya kini lebih bercahaya dari sebelumnya, sayapnya membentang megah, dan matanya bersinar seperti langit pagi. "Raga," suara Panji bergetar. Elang itu menatapnya, lalu menundukkan kepala dengan hormat. "Panji," suara Raga terdengar, lebih dalam dan bergema, seolah datang dari langit dan bumi sekaligus. "Aku kembali." Air mata Panji mengalir tanpa bisa ditahan. Ia berlari mendekat, berlutut di hadapan Raga. "Aku pikir kau telah tiada," katanya terisak. "Aku gagal melindungimu." Raga mengepakkan sayapnya perlahan. "Tidak. Kau justru telah melindungiku dengan cara tertinggi, dengan pengorbanan." Raga menjelaskan bahwa luka itu hampir merenggut nyawanya, namun langit turun tangan. Para penjaga angin dan cahaya menyembuhkannya karena satu alasan, ketulusan Panji yang melepaskan segalanya tanpa ragu. "Kau telah melewati ujian terakhir," kata Raga. "Ujian kehilangan." Panji terdiam. Lalu, apa artinya semua penderitaan ini? Raga mendekat, paruhnya hampir menyentuh dahi Panji. "Artinya kau layak menerima anugerah tanpa syarat." Langit di atas mereka berpendar. Angin berhenti. Waktu seolah melambat. Raga mengepakkan sayapnya sekali, dan dari udara turun cahaya lembut yang menyelimuti Panji. Dalam sekejap, pikiran Panji dipenuhi pengetahuan tentang membaca peluang, memahami manusia, mengelola hasil bumi, dan memimpin tanpa menindas. "Aku tidak memberimu emas lagi," kata Raga. "Aku memberimu ilmu dan kebijaksanaan. Itu kekayaan yang tak bisa dirampas." Panji terengah, bukan karena takut, tetapi karena rasa syukur yang meluap. "Mulai hari ini," lanjut Raga, "rezekimu akan datang dari tangan dan pikiranmu sendiri.
Tidak ada lagi bulu emas. Tidak ada jalan pintas. Panji mengangguk mantap. Aku siap. Hari-hari setelah itu, perubahan mulai terlihat. Panji memanfaatkan tanah kecil yang tersisa. Ia menanam dengan cara baru yang diajarkan oleh nalurinya sendiri. Tanah menjadi lebih subur, panen lebih baik. Ia berdagang dengan jujur, menepati janji, dan tidak pernah mengambil lebih dari yang semestinya. Kabar tentang Panji kembali menyebar. Namun kali ini berbeda. Tidak ada emas misterius, tidak ada keajaiban mencolok, hanya hasil nyata dari kerja keras dan kecerdasan. Orang-orang mulai datang kepadanya untuk belajar, bukan untuk mengintai. Panji mengajarkan apa yang ia tahu, tanpa meminta imbalan besar. Di langit, Raga terbang tinggi, tidak selalu terlihat, namun selalu hadir. Suatu senja, Panji berdiri di depan gubuknya, yang kini mulai diperbaiki lagi dengan tangannya sendiri. Ia tersenyum kecil. Ia belum kaya raya kembali. Tapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya yang utuh. Dan langit, sekali lagi, menepati janjinya. Tahun-tahun berlalu seperti aliran sungai yang tenang namun pasti. Dari tanah kecil yang ia kelola sendiri, Panji membangun usaha yang tumbuh perlahan namun kokoh. Ia membuka lahan pertanian berkelanjutan, mengolah hasil hutan tanpa merusak alam, dan menjalin perdagangan jujur dengan kota-kota sekitar. Semua dilakukan tanpa rahasia, tanpa keajaiban mencolok, hanya kerja keras, perhitungan matang, dan kejujuran. Namun justru karena itulah, hasilnya berlipat. Orang-orang mulai bekerja untuk Panji bukan karena takut atau terpaksa, melainkan karena percaya. Ia membayar upah tepat waktu, tidak pernah mengurangi hak pekerja, dan selalu mendengarkan keluhan. Jika panen gagal, ia menanggung rugi bersama. Jika untung besar, ia berbagi. Bekerja dengan Panji itu tenang, kata banyak orang. Hasilnya jelas, hatinya bersih. Desa yang dulu memunggunginya kini berubah. Jalan-jalan diperbaiki, saluran air dibangun, dan anak-anak bisa bersekolah. Panji mendirikan balai belajar sederhana, tempat siapapun boleh datang membaca dan belajar berhitung. Ia tidak menuntut nama atau pujian. Ia masih tinggal di rumah sederhana. Gubuk reotnya tidak ia hancurkan, ia memperbaikinya dan menjadikannya tempat singgah bagi musafir dan orang yang membutuhkan. Banyak yang heran mengapa orang sekaya Panji memilih hidup demikian. Panji hanya menjawab, "Aku tidak ingin lupa dari mana aku berasal." Sementara itu, nasib Baskara berbalik arah. Keserakahan yang dulu membawanya naik, kini menyeretnya jatuh. Usahanya hancur karena tipu daya sendiri. Orang-orang yang dulu mendukungnya pergi satu persatu. Suatu hari, Baskara datang ke rumah Panji, wajahnya kusut, matanya penuh penyesalan. "Aku salah," katanya lirih. "Aku iri, dan aku kalah." Panji menatapnya lama. Di dalam hatinya, ada luka lama. Namun ia memilih jalan yang telah ia pelajari. "Aku tidak membalas kejahatan," kata Panji tenang. "Tapi aku juga tidak melupakan pelajaran." Panji memberi Baskara pekerjaan sederhana, tanpa kekuasaan, tanpa keuntungan besar, hanya kesempatan untuk memperbaiki diri. Baskara menerima dengan kepala tertunduk. Di malam hari, Raga kadang muncul di langit, terbang tinggi tanpa suara. Panji tidak selalu melihatnya, tetapi ia merasakannya, dalam ketenangan hatinya, dalam keputusan yang diambilnya. Orang-orang mulai menyebut Panji orang terkaya di wilayah itu. Namun Panji tidak pernah menyebut jumlah harta. Baginya, kekayaan bukan angka,
melainkan dampak. Suatu hari, seorang utusan penguasa datang, menawarkan jabatan dan gelar. Panji menolak dengan halus. "Aku tidak ingin memerintah," katanya. "Aku ingin melayani." Keputusan itu membuatnya semakin dihormati. Panji menjadi tempat orang meminta nasihat, bukan perintah. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Di senja hari, Panji berdiri di depan gubuk lamanya, menatap matahari terbenam. Hatinya penuh syukur, bukan karena ia kaya, tetapi karena ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Di langit, seekor elang melintas, mengepakkan sayapnya sekali, seolah memberi salam. Panji tersenyum. Kejayaan sejati telah ia capai. Waktu berjalan tanpa terasa, seperti bayangan awan yang perlahan melintasi langit sore. Rambut Panji kini mulai memutih, garis-garis usia terukir di wajahnya. Namun matanya tetap sama, tenang, jernih, dan penuh kebijaksanaan. Ia telah menjalani hidup panjang, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga keseimbangan di tanah yang ia cintai. Desa yang dulu memunggunginya kini tumbuh menjadi tempat yang makmur dan damai. Anak-anak tertawa di jalanan yang dulu berlumpur. Sawah terbentang hijau, hutan tetap lestari. Nama Panji disebut dengan hormat, bukan karena hartanya, melainkan karena teladannya. Panji tetap hidup sederhana. Ia masih sering duduk di depan gubuk lamanya saat senja, menatap matahari tenggelam di balik pepohonan. Gubuk itu kini dirawat dengan baik, menjadi simbol pengingat bahwa kehidupan bisa berubah, tetapi akar tidak boleh dilupakan. Suatu sore, Panji memanggil orang-orang terdekatnya. Ia merasa waktunya tidak lama lagi. Dengan suara tenang, ia berbicara tentang satu hal yang paling ia jaga sepanjang hidupnya. "Jangan wariskan kebencian," katanya. "Wariskan cara hidup." Ia membagi hartanya jauh sebelum ajal tiba. Tanah untuk dikelola bersama, usaha untuk diteruskan secara adil, dan hutan untuk dijaga bersama. Tidak ada perebutan, karena Panji telah menanamkan nilai sejak lama. Malam terakhirnya tiba dengan langit yang luar biasa cerah. Bintang bertaburan seperti doa yang turun perlahan. Panji berbaring tenang, napasnya teratur. Di saat sunyi itu, suara kepakan sayap terdengar lembut. Raga turun dari langit, kini bukan lagi sekadar elang besar, melainkan cahaya yang mengambil wujudnya. Ia berdiri di sisi Panji, menundukkan kepala. "Kau telah menepati janji," kata raga lembut. "Langit menerimamu." Panji tersenyum tipis. "Aku hanya berjalan sejauh yang aku mampu." Saat napas Panji berhenti, angin berhembus hangat. Di luar, seekor elang besar terbang mengitari desa, mengepakkan sayapnya 3 kali sebelum terbang tinggi ke langit. Pagi harinya, desa berkabung. Namun tidak ada ratapan berlebihan. Orang-orang berkumpul, saling menguatkan, melanjutkan hidup dengan cara yang telah Panji ajarkan. Sejak hari itu, setiap senja, orang-orang sering melihat seekor elang terbang rendah di atas desa. Mereka percaya, itu adalah penjaga warisan Panji, warisan langit yang hidup dalam kebaikan, kejujuran, dan keberanian melepaskan. Dan kisah Panji pun menjadi legenda. Bukan tentang kekayaan yang datang tiba-tiba, tetapi tentang hati yang tetap bersih ketika langit memberi segalanya.